fa innal waqifa 'alal halati allati nasha'a 'alaiha akibal wiladati min halis sigharihi al-jamidi 'ala ma talaqqanahu ay talaqqanuhu ay tanawuluhu bitaklidi minal abai wal ajdadi wa man fi hukmihim min syuyukhi biladihi lazimu darajatal qusuri qani'a bimartabatin naqsi wa mustabdali bimuttasa'i fadha'i irdihi samawati wal ardi wa hiya al jannatu dulmatas sijni wa diqal habsi ay ad-dunya wa laqad sadaqa al-qailu wa lam ara fi uyubin nasi aiban kanaqsil qadirina ala tamami ketika seseorang dilahirkan maka setelah itu dia bergantung secara murni kepada yang mengasuhnya, baik orang tua ataupun kakek. Atau bahkan kepada para guru di tempatnya. Maka ketika itu dia harus berada di dalam tingkat yang paling rendah di hadapan para pendidiknya. Gitu. Bawahnya titik, dia harus menggantikan tempat yang penuh keleluasaan yaitu syurga, diganti dengan kegelapan penjara dan sempitnya tempat tinggalnya. Yaitu dunia. Faham enggak? Jadi di sini ini diajarkan oleh Imam Ghazali ketika manusia itu dilahirkan di muka dunia ini, lahir. Mau enggak mau akhlaknya bergantung kepada mereka yang ada di sekitarnya. Dia akan
murni tidak ada usaha sama sekali. Ini pentingnya pendidik. Makanya diajarkan sama Nabi untuk apa? Diadzani kanan, diikomai kiri. Jangan diberikan makanan kecuali yang halal. Karena apa? Kalau tidak ya rusak. Nah, ini juga bisa dihubungkan pada hadis Nabi apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa inna abawahuma yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci. Tidak ada anak lahir itu anaknya orang kafir, anaknya komunis. Enggak. Suci, bersih, siapapun itu tadi itu. Nah, hanya nanti kedua orang tuanya, dijelaskan sini, orang tua kek atau kakek atau bahkan guru pendidik. Hati-hati, guru pendidik. Kalau guru pendidik saja tidak bisa jaga akhlaknya, jangan harapkan anak tadi itu udah baik. Guru pendidik tidak pernah baca Quran, mana mungkin anak didiknya akan baca Quran. Guru pendidik tidak pernah sholat berjamaah, mana mungkin anak didiknya akan sholat berjamaah. Murni. Setelah itu apa? Dia harus berani apa? Menggantikan sesuatu yang besar. Apa itu? Sorga. Dengan apa? Di dunia sekarang ini. Apa? Kegelapan, penjara, kesempitan tempat di dunia. Hatta lebarnya bagaimana? Tidak bisa kita berbuat seenak-enaknya. Kenapa? Ini dunia. Ini ada aturan. Sholat, baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Demi apa? Untuk membayar sorga. Faham ini? Di dalam satu syair dinyatakan, aku tidak pernah melihat berbagai kejelekan manusia itu dikatakan sebagai kejelekan. Tanda pagar. Seperti kejelekan seseorang yang mampu untuk menjadi manusia sempurna, tetapi dia tinggalkan untuk menjadi manusia yang hina. Itu. Ya. Dalam satu syair dikatakan apa? Aku tidak pernah melihat berbagai kejelekan manusia itu dikatakan sebagai kejelekan. Jadi gini, kejelekan manusia itu banyak, kan banyak. Tapi katanya beliau ini gini, aku tidak pernah melihat itu sebagai betul-betul kejelekan. Artinya apa? Kejelekan itu masih bisa dirubah, masih bisa dimaafkan, masih bisa ditoleran, dan lain sebagainya. Paham? Melebihi apa? Seperti kejelekan seseorang yang mampu untuk menjadi manusia sempurna, tetapi dia tinggalkan untuk menjadi manusia untuk tetap, ya, untuk tetap menjadi manusia yang hina. Loh, ente ini mampu, ente punya otak kok, ente bukan hilang ingatan kok, ente bisa datang, ente bisa taklim, ente bisa hafalan, ente bisa menjadi seorang guru agama yang memperjuangkan syariatnya Rasulullah. Loh, ditinggalkan, itu amat sangat kejelekan, gitu maksudnya. Kalau kejelekan ini tidak punya akhlak, beb, iya benar kejelekan, tapi masih bisa dimaafkan, masih bisa dibetulkan. Kalau sudah ini sulit, sulit. Makanya semoga dijaga oleh Allah.
Kalau dalam diri kita sudah tidak ada semangat untuk mempelajari ilmunya Rasulullah, itu sudah kejelekan yang amat sangat tinggi, akan ngefek semuanya. Malas sholat, malas ibadah, malas melaksanakan kewajiban, malas meninggalkan kemaksiatan. Dalam artian dia akan melaksanakan kemaksiatan. Itu kejelekan yang memang artinya dia mampu jadi orang baik, dia mampu jadi orang sempurna, tapi dia tinggalkan. Lo kan aneh kan? Ente bisa, cuma ditinggalkan. Ya. Illa anna hadha safara lamma kana muqtahamuhu murtakabuhu fi khitabin khatirin ay azimin lam yastaghni fihi an istishabi dalilin yadullu ala tariqis sahih wal mahabbatil wahidati wadihati wa khafirin yakhfuruhu min nikayatil a'da. Sesungguhnya perjalanan kehidupan ini ketika dibarengi dengan berbagai bahaya besar yang akan mengancam maka tidak cukup hanya memiliki satu tanda yang akan menjadikan jalannya yang benar khafir. Khafir al-Haris. Atau hanya memiliki satu penjaga yang akan menjaga dirinya dari tipu muslihat musuh. Tetapi dibutuhkan lebih dari itu. Dari bentuk ketangkasan, ketelitian,
Sesungguhnya perjalanan kehidupan ini ketika dibarengi dengan berbagai bahaya yang akan mengancam, maka tidak cukup hanya memiliki satu tanda yang akan menjadikan jalannya yang benar, atau hanya memiliki satu penjaga yang akan menjaga dirinya dari tipu muslihat musuh, tetapi dibutuhkan lebih dari itu, dari bentuk ketangkasan dan ketelitian. Ya, ini digambarkan oleh Imam Ghazali. Orang bepergian itu sebagaimana orang bepergian, tidak cukup mobilnya sudah bagus, mobilnya bannya sudah sempurna, bensinnya sudah siap, ini dan sebagainya. Lebih dari itu apa? Orang yang nyopir betul-betul ngerti. Ya, ada mobil bagus, kendaraan bagus, semuanya safety, aman semuanya, tapi supirnya tidak bisa, ya sama saja. Seperti yang bepergian, tidak butuh apa? Bukan cuma dibutuhkan alat-alatnya toh, orang yang jaga kayak, atau misalnya apa tadi itu, tanda biar tidak kesesat. Jalan ke Pasuruan itu ke sini, ke Surabaya itu ke sini, ke Banyuwangi itu ke sini, ke sini toh, tapi tidak bisa nyopir, tidak bisa. Paham nih? Nah, hidupnya kayak gitu. Tapi butuh apa? Ketangkasan, ketelitian. Lihat ini segala sesuatu ini. Oh, ini membahayakan diri anak-anak, tinggalkan. Oh, ini enggak. Ini meskipun enggak enak sekarang keadaannya, tapi ini enak ini. Kedepannya itu bagus, jalani. Ketelitian, ketangkasan. Nah, kita orang tidak mampu seperti itu kecuali dengan apa? Bantuan para guru-guru kita yang soleh. Makanya ada guru, ada pembimbing, ada muallim, ada murabbi. Tidak bisa kita orang ini kemudian menjalankan hidup ini dengan kehendak kita orang sendiri. Sama anak kecil. Anak kecil misalnya, kalau dulu ya, wallahu a'lam, sekarang kok tidak ada itu. Anak kecil dulu dikasih pisang, digini no, dia apa, diseruti kan misalnya itu, dimasukkan gini, diseruti, dimasukkan, kan gitu kan? Kenapa kok tidak ngatakan kesuwen, gini, misalnya, JP, cak, beleng, mati. Atau misalnya anaknya kan gitu kan, kita ada ibu-ibu gendong anaknya, atau inti kalau punya adik, inti gendong adik ente masih kecil, kemudian ente makan bakso gini, ente kasih ini, kan tangannya jauh-jauh gini kan, kepingin, ente jauhkan, jangan makan di, ngamuk pok gitu. Ya biar kenapa apa, hatta dia nangis, hatta dia ini, kenapa? Di situ ada kebaikan. Ini tidak paham sih anak kecil tidak paham. Ini bahaya buat dia, ini membahayakan untuk perutnya, ini untuk lambungnya, itu tidak paham sih Hidupnya seperti itu. Kita orang tidak ngerti apa-apa. Kita orang butuh jujuan Mas Ian, dijuju sama guru kita yang soleh. Itu tidak mau. Kalau tidak mau ya seperti itu. Anak itu dolimi anak ini. Masa kalau tidak hafal dipukul? Masa kalau enggak bodoh nanti ente. Anak kecil minta es krim, ini kasih. Minta itu, ini kasih. Minta ini kasih. Daripada nangis, ya tungguin aja. Sebentar lagi sakit dia, bisa-bisa mati. Paham? Jadi ini merupakan permisalan Imam Ghazali di dalam hidup ini. Hidup ini seperti orang jalankan satu perjalanan. Paham ini? Wa faqdul khafiri wa dalili ma'an waqtina'us salikina minal haddil jazili al-wafiri bin nasibin nazili al-qalili indirasu masalikihi wantomasa atharuha fanqata'at fihi ar-rifaqu wa khala anit ta'ifina mutanazzihati al-anfusi wal malakuti wal afaqi. Dan ketika seseorang tidak memiliki penjaga
di dalam hidupnya, dan tidak memiliki sesuatu yang akan menunjukkan langkahnya di dalam hidup ini, maka dia benar-benar telah siap untuk menuju kedudukan yang paling rendah. Dari ya. Menuju kedudukan yang paling rendah, koma, menuju kehinaan diri, koma, terpisah dari para teman yang akan membarenginya, koma, terjauhkan atau terkucilkan untuk menuju perjalanan atau pengembaraan jiwa menuju alam malaikat, dan tempat manapun yang dia kehendaki. Itu wa ilaihi da'allahu subhanahu wa ta'ala biqaulihi sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim fa fi isyaratun ila tanazul afaki wal anfus. Oleh karena ini maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya, kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami.
di berbagai tempat dan di dalam diri mereka sendiri. Fa fihi isyaratun ila tanazul afaqi wal anfusi. Titik. Di dalam ayat ini menunjukkan isyarat adanya bepergiannya roh ke berbagai tempat yang diridhoi. Jelas. Ini kalau disambungkan panjang, ini bisa panjang itu, yaitu apa namanya, ilmu sukmo ya. Kan gitu ilmu sukmo ya. Artinya apa? Orangnya di sini tapi ada di sana. Kalau tidak salah itu banyak sih, banyak orang seperti itu banyak. Cuman ada memang apa ini, cerita. Anak bukan katakan legenda. Kalau legenda itu bisa iya bisa ndak, bukan legenda. Kok Sunan Kalijogo kan bisa di sini. Kok ojo oyal le, ojo oyal. Mereka menurut di omah ngono kepingin ono ikon ndak iso. Rehla ruh. Makanya mereka itu senang sendiri. Lek bahasane kita orang jare bahasa Jawa niku semedi. Padahal bukan semedi, Riyadho itu. Ada perjalanan seperti itu. Meskipun makna bukan makna aslinya ya, makna kiasan ada. Melanglang buana dengan apa? Jiwanya. Tak nututi lah. Coba. Anak ngelihat mimiknya ente kok modelnya kepingin kayak ngono. Enggak lah. Jangan hoyal-hoyal. Kadang-kadang malahan orang-orang wali itu senang seperti itu. Apa? Enggak senang seperti itu. Kadang-kadang kita orang senang. Buktinya apa? Ambil contoh. Ada orang pulang dari haji. Kemudian apa? Anak itu kelihatan ente loh di Masjidil Haram. Ente mungkin pertama kali kan, masa sih ente ini softo? Sungguh ini anak pernah bohong sama ente. Ketip-ketip ini kayak pedes ternyata loh. Mana gini? Loh, ojo aku iki wali memang. Nah, hilang. Mereka orang bilang tidak mau. Diam. Apa ini? Jangan ngelantur. Itu enggak. Akhirnya cerita orang ini tahu enggak? Enggak sombong ini ya. Cukup itu yang tahu. Cukup itu yang tahu tuh bisa kampung kabeh kan jadi. Si orang cukup itu yang tahu. Cukup itu yang tahu. Cukup itu yang tahu. Kabeh, ayo sak kampung nguru kabeh. Nah, ini dilihat tadi ini. Kalau anak jawab ya enggak apa-apa. Oh, dilihat ente. Iya. Dekat sumur Zam-Zam kali iya. Enggak tahu, Beb. Pokoknya di Masjidil Haram. Iya, anak kira dekat sumur Zam-Zam itu. Loh, kenapa? Karena itu rohnya ada di sana. Berarti ente mau mati kalau gitu. Enggak, Beb, enggak kelihatan. Banyak itu hoyal-hoyal gitu. Anak kelihatan ini. Masa sih? Bisa bro kan? Bisa. Aku tapi tidak mau cerita kok niki. Lek aku ki wali. Wetan nih. Lek aku ki wali. Wali kok apa-apa, ono macam-macam. Ono sing weruh lek awake wali. Ono sing weruh ndak wali. Lah aku itu termasuk yang pertama. Wetan. Mau pakat. Tadi itu dalam foto ini kalau ngene ngono. Ente kasih ono foto ana. Ente kalau kasih foto ana, insyaallah rumah tidak kebakar, maling tidak akan masuk, tikus tidak ada, karena takut dari ente. ini menunjukkan sama kita ya, orang-orang pilihannya Allah itu maknanya itu kita ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu pengganti ketika kita berani mengorbankan untuk Allah. Jangan khawatir. Tadi dikatakan apa? Ketika orang itu berani mengganti kenikmatan di dunia ini, terangnya hidupnya dunia, lebarnya hidup dunia diganti apa? Dengan kegelapan penjara, dengan sempitnya penjara. Dengan apa? Demi akhirat. Maknanya apa? Bukan di penjara, bukan. Jiwanya itu tidak mau, ini haram.
Kalau ini halal, kalau ini tidak, ini tidak boleh, ini haram, ini tidak boleh, ini syubhat, Anda tinggalkan. Kan sulit kan? Nah, tapi kesulitan itu akan diganti sama Allah. Amin. Ini taklim ya, taklim mulai dari pagi sampai sekarang. Jangan khawatir, ada ganti di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina makhluqatik sayyidina Muhammadan wa ala alihi wasallam adada ma'lumatik wa midada kalimatik wa lamma taqarrata. Allahumma shalli ala sayyidina makhluqatik sayyidina Muhammadan wa ala alihi wasallam adada ma'lumatik wa midada kalimatik wa lamma taqarrata wa firun. Allahumma shalli ala sayyidina makhluqatik